Halo teman-teman YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang dunia fotografi, terutama di teknik strobis. Strobis adalah salah satu teknik fotografi yang sangat sering digunakan untuk dalam proyek fotografi di luar sana. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu fotografer dari Bening Fotografi, yaitu Bapak Munawir. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dalam pertama-tama nih kita boleh tahu enggak perkenalan dulu Bapak Munawir itu siapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Munawir Zuhri, biasa dipanggil Munawir. Saya sebagai fotografer di Bening Fotografi. Saat ini kita Bening Fotografi itu sering melayani pemotretan corporate dan advertising untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan. Bapak di sini sebagai fotografernya ya? Iya, sebagai fotografer juga. Oh iya, saya juga menjabat sebagai general manager juga di Bening. Mulai dari tahun berapa sih Bapak memulai karir sebagai fotografer? Oke, pertanyaan bagus. Mulai kapan saya memulai karir sebagai fotografer? Saya gabung di Bening Fotografi itu pada tahun 2012. Waktu itu saya belum menguasai ilmu fotografi sama sekali. Kemudian di situ di Bening Fotografi saya diberikan kesempatan untuk menjadi asisten fotografer dulu. Jadi tidak harus langsung jadi fotografer. Saya jadi dari asisten, bawah dulu. Iya, dari bawah dulu, jadi asisten fotografer dulu. Sekitar hampir 6 bulan saya berlatih sebagai asisten fotografer. Kemudian saya naik menjadi seorang fotografer studio. Jadi studio dulu. Iya. Saya motret di studio, melayani banyak klien, ketemu banyak klien dengan berbagai karakter seperti itu ya. Alhamdulillah berjalan cukup lancar. Setelah itu saya lanjut ke sebagai fotografer wedding, fotografer event seperti itu. Sangat berbeda dari fotografer studio berpindah ke fotografer event atau wedding gitu ya. Karena kalau studio itu kan biasanya kita kan ada jam kerjanya tuh ya, dari pagi jam buka studio sampai jam tutup. Biasanya kalau klien datang tuh tiba-tiba datang ke studio, foto, kita layani gitu. Tapi kalau fotografer wedding itu menantang karena memang kita mengikuti kemauan dari klien. Datangnya itu biasanya pagi banget, pulangnya bisa sampai malam banget. Mulai dari rias juga. Mulai dari rias sampai adegan temu manten, akad, temu manten, kemudian resepsi, kemudian kalau di kampung-kampung kan biasanya sampai malam tuh. Kita sampai malam akhirnya. Seharian. Nah, lanjut saya akhirnya sering diajak keluar kota sama rekan saya, diajak keluar kota, motret corporate, motret corporate. Akhirnya sampai saat ini saya lebih sering motret corporate karena memang motret corporate itu sangat berbeda dengan motret wedding, studio ataupun yang lainnya gitu ya. Motret corporate itu tantangannya cukup besar ya, karena kita bertemu dengan klien-klien yang bisa dikatakan jabatannya cukup tinggi ya, seperti direktur, dewan komisaris, CEO kayak gitu ya, manajer seperti itu ya. Sehingga biasanya sih kalau motret corporate itu kita ketemu klien gitu ya, motret corporate nggak bisa langsung datang motret, nggak bisa. Kita harus yang namanya itu diskusi tentang konsepnya, mau dibawa seperti apa fotonya, Anda ingin foto yang seperti apa ya. Kita biasanya diskusi. Nah, itu kayak diskusinya tuh seru banget. Biasanya sih dapat materi-materi S3 lah kayak gitu ya. Karena memang pembahasannya tentang filosofi perusahaan ya, kita perlu tahu dari dasar. Kita perlu tahu filosofi perusahaannya itu seperti apa supaya kita bisa memberikan layanan yang mereka butuhkan, memberikan foto yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti itu motret corporate akhirnya. Alhamdulillah saya saat ini sudah cukup berpengalaman. Terakhir kali saya motret corporate itu di PJB, anak perusahaannya PLN di Surabaya, di kantor pusatnya. Itu lumayan, itu pemotretannya itu 2 hari
tapi ada jeda motretnya. Oh, ada jeda. Motretnya, total projectnya itu bisa sampai kemarin itu sekitar 30 jutaan. Oh, Projectnya. Lumayan lah. Banyak. 2 hari pemotretan 30 juta, kan ya. Itu lumayan sekali lah. Kalau motret corporate itu menyenangkannya di situ. lebih cepat ya misalnya daripada wedding atau Lebih cepat studio. daripada wedding ataupun studio. Kalau studio itu kan retail istilahnya ya. Jadi semakin banyak kliennya, pemasukan semakin banyak gitu ya. Terus kalau kalau wedding itu kan melelahkan. Iya. Saya tidak menilai kalau motret wedding itu nggak bagus, nggak. Wedding itu tetap bagus, pasarnya tetap ada karena setiap manusia, setiap orang di Indonesia pasti kan akan ada menikah. Iya. Wedding tetap bagus pak. Wedding tetap bagus pasarnya, gitu. Tapi wedding itu cukup melelahkan. Dan saya sudah lama juga di wedding sehingga saya mengalami titik jenuh. Oh. Gitu ya. Titik jenuh, jadi fotografer itu pasti akan ada titik jenuhnya, gitu ya. Karena pasti setiap minggu saya terima nikahnya, belum lagi setelah itu bikin bukunya, bikin post processingnya post productionnya ya, seperti bikin albumnya, bikin fotonya gitu ya. Dalam satu klien wedding itu bisa sampai 3.000 foto satu klien aja gitu ya. Tapi kalau corporate itu satu klien itu nggak sampai 100 itu bisa. Beda banget ya. Beda banget karena memang kita mainnya di kualitas. Kayak gitu ya. Jadi pendekatannya berbeda. Kalau motret wedding gitu kan, itu kan kayak jurnalis ya istilahnya ya. Jadi dalam 10 menit gitu ya, kita bisa menghasilkan 100 foto itu bisa pakai continuous gitu ya. Cepet itu bisa. Tapi kalau motret corporate itu pendekatannya itu berbeda. Itu seperti membuat mahakarya, masterpiece fotografi. Jadi dalam satu konsep saja itu membutuhkan waktu 2-5 jam. 2-5 jam. Untuk persiapan alat saja. Satu konsep saja ya. Jadi satu kali foto. Satu penataan aja itu bisa sampai 2-5 jam. Jadi bisa Anda bayangkan betapa motretan corporate itu memakan banyak waktu dalam persiapannya. Dibandingkan motret wedding yang dimana dalam 10 menit aja bisa menghasilkan banyak foto. Dan di sini di motret corporate kita yang menentukan situasinya, kita yang mengkondisikan situasinya. Kalau di wedding kita yang kita yang ikut sama situasi. Gitu ya. Waktunya motret temu pantai ya, kita langsung mencari spot gitu ya. Tapi kalau motret corporate kita yang menentukan. Spotnya di sini. Tolong disiapkan. Tempatnya seperti itu juga. Iya, seperti itu. Motret corporate ini tentunya dengan teknik strobis ya Mas? Benar sekali, motret corporate itu sebaiknya menggunakan teknik strobis. Boleh dijelasin nggak awal teknik strobis itu apa sih? Oke, teknik strobis itu adalah teknik pemotretan yang menggunakan lampu flash eksternal, yang dimana flash eksternal ini tidak dipasang di atas kamera. Gitu ya. Jadi flash eksternal itu flash yang terpisah. Jadi bukan flash built-in dari kamera, karena kan kamera kan ada flash yang tertanam gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan flash itu, tapi kita menggunakan flash lain yang biasanya kita pasang di atas kamera. Itu bisa dipasang dengan flashnya, tapi flash itu tidak dipasang di kamera, tapi dicopot. Tidak diletakkan di kameranya. Iya, terpisah ya gitu ya. Dan kita memicu flashnya itu dengan trigger. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik strobis. Jadi kalau semisal flash eksternal itu masih terpasang di atas kamera, itu masih belum teknik strobis, harus dicopot dulu dan kita trigger, baru itu yang disebut dengan teknik strobis. Untuk teknik strobis ini ada nggak sih jenis-jenis flash yang sebaiknya digunakan dan sebaiknya tidak digunakan? Pertanyaan bagus terkait jenis-jenis flash yang sebaiknya digunakan atau tidak digunakan. Jadi begini, karena teknik strobis itu menggunakan flash yang off kamera, dilepas dari atas kamera, di pasaran itu sehingga banyak sekali jenis-jenis flash, gitu ya. Nah sekarang flash itu sendiri ada dua jenis, yaitu flash baterai sama flash listrik. Flash baterai sama flash listrik, gitu ya.
Nah, kalau Anda sebagai fotografer yang ingin mendalami teknik strobis, nah, Anda harus ketahui dulu Anda ini ingin memotret apa ke depannya. Pemotretan Anda Objeknya itu apa? lebih ke mobile, maksudnya berpindah secara cepat atau still saja atau tetap diem Oh, aja kayak gitu ya. Itu akan sangat menentukan eh, apa ya, perencanaan budget, nah, gitu ya, perencanaan budget Anda gitu ya. Karena flash listrik mau tidak mau dia biayanya lebih mahal daripada flash baterai oh, kayak gitu ya. iya. Flash listrik mau tidak mau dia biayanya lebih mahal, ada listrik bulanan seperti itu kan. Kemudian biaya perawatannya, dan apalagi badannya juga kurang mobile, maksudnya kurang mobile itu kurang kurang memudahkan kalau kita pindah-pindah Pindah-pindah. gitu ya. Kemudian ada flash baterai. Flash baterai itu ada yang terjangkau harganya seperti itu ya, ada yang harga terjangkau dan dia itu mudah penggunaannya, bisa kita pindah kemana-mana seperti itu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke kebutuhan. Nah, Anda itu nanti kedepannya pengen menghasilkan karya seperti apa? Anda ingin buka studio kah atau seperti apa kah? Kayak gitu ya. Kalau Anda masih awal sebagai fotografer, lebih baik Anda investasinya ke flash baterai dulu aja, gitu ya. Flash baterai dulu aja, dan flash untuk teknik strobis, quantity itu lebih penting daripada kualitas. Quality. Oh. Jadi quality. Nah, jadi quantity itu lebih penting daripada quality. Jadi kuantitas jumlah flash itu lebih penting daripada kualitas flashnya. Oh. Jadi di sini lebih baik punya banyak flash. Nah, meskipun murah itu lebih baik daripada punya flash satu saja tapi dia itu kualitasnya bagus kayak gitu ya. Oh. Karena untuk menghasilkan foto yang bagus menggunakan teknik strobis, kreativitas Anda akan lebih bervariasi jika menggunakan banyak flash daripada hanya menggunakan satu Satu flash. flash. Oh. Seperti itu. Jadi kalau minta saran ke saya, lebih baik pilih flash apa, jenis apa, lebih baik kalau Anda masih awal, lebih baik beli flash baterai dan cari yang murah saja. Oh. Begitu saya rasa banyak toko-toko kamera atau toko-toko aksesoris kamera yang menawarkan flash-flash murah. Oh. Oh, yang flash baterai, banyak flash yang baterai yang murah, Anda beli yang itu aja. Oh. Harga 2.500.000, kalau Anda belikan flash listrik itu hanya bisa dapat satu. Tapi kalau dibelikan flash baterai yang murah itu bisa dapat 5 atau 7, nggak, bukan kalau 7 ya, 5 sampai 3. Oh. Itu
Selain memperhatikan quantity daripada lighting itu, apa ada hal lain yang perlu diperhatikan, Mister? Oke, selain quantity dari lighting, quantity dari lighting, jumlah flashnya, kita juga harus memperhatikan quality of lighting, kualitas cahaya. Nah, kalau bicara soal kualitas cahaya, maka kita akan bicara tentang aksesorisnya, aksesoris flash, gitu ya. Light modifier, pemodifikasi cahaya. Nah, kalau pemodifikasi cahaya yang kita ketahui itu biasanya ada payung putih, payung silver, softbox, color gel, dan yang lain-lain. Nah, itu akan sering kita gunakan untuk menghasilkan foto dengan kualitas cahaya yang bagus, begitu ya. Itu sih kalau terkait quality of light. Dari aksesoris tersebut, apakah ada suatu hal yang ini aksesoris ini diperuntukkan untuk foto pada saat ini? Oh gitu ya. Saya akan jelaskan dulu tentang manfaat dari aksesoris ini. Jadi kita harus mengetahuinya dulu. Jadi ada payung putih, softbox, dan payung silver. Ketiga aksesoris ini sering digunakan oleh fotografer dalam menghasilkan foto yang bagus teknik strobis, gitu ya. Fungsi utama dari light modifier ini adalah untuk menghasilkan cahaya yang lembut, gitu ya. Karena kalau cahaya flash itu bare flash, jadi langsung gitu, itu biasanya keras banget cahayanya. Nah, supaya lembut, kita menggunakan softbox, payung putih, sama payung silver, gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapankah saya harus menggunakan softbox, kapankah saya harus menggunakan payung putih, kapankah saya harus menggunakan payung silver, seperti itu ya. Nah, kita akan mundur kembali ke konsep foto. Nah, foto itu ada banyak jenisnya, ada banyak jenis konsepnya, seperti itu ya. Jadi kalau dalam teknik strobis kayak gitu ya, sering Anda akan mendengar low key, gitu ya. Low key itu artinya foto dengan kecenderungan foto, hasil foto itu banyak shadownya, jadi fotonya ini cenderung gelap, seperti itu ya. Foto yang cenderung gelap itu low key. Kemudian ada high key itu kebalikan dari low key, foto yang cenderung terang. Gitu ya, foto yang cenderung terang. Nah, dalam teknik strobis kita bisa menghasilkan dua konsep itu ataupun gabungan, mix gitu. Nggak low key, nggak high key, gitu ya. Jadi foto yang cenderung terang atau foto yang cenderung gelap, seperti itu ya. Nah, foto yang high key itu lebih mudah cara menghasilkannya ketimbang foto yang low key. High key itu lebih mudah. Nah, kalau Anda ingin menghasilkan foto high key yang bagus, Anda bisa menggunakan aksesoris flash payung, gitu ya. Payung putih itu Anda menggunakan payung putih itu bisa Anda gunakan untuk menghasilkan foto high key. Kemudian untuk low key itu akan lebih baik jika kita menggunakan softbox, gitu ya. Karena softbox itu fungsinya sama dengan payung putih, itu melembutkan cahaya, tapi dia itu lebih terarah, gitu ya. Kalau payung putih itu penyebaran cahayanya itu 360 derajat, jadi depan kena, belakang kena, gitu ya. Itu 360 derajat. Tapi kalau softbox ya apa yang diarahkan ya bagian itu aja yang kena, gitu ya. Belakangnya tidak kena. Belakangnya bisa nggak kena, gitu ya. Jadi pintar-pintarnya fotografernya adalah ngarahin softboxnya itu nanti. Peletakan softboxnya itu supaya nggak kena ke background kayak gitu, supaya kenanya hanya di POI-nya saja, point of interest, ke objeknya saja. Untuk peletakannya juga mungkin apakah ada misalnya softbox itu untuk main key, untuk key light atau misalnya untuk background light? Oke. Jadi memang banyak dari flash itu sendiri kan pencahayaan itu sendiri kan memang ada banyak fungsinya, gitu ya. Ada banyak tugasnya. Saya lebih menyebutnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal cahaya lighting itu ada yang tugasnya sebagai background light, background berarti mewarnai background dari POI ya. Jadi latar belakang dari POI, objek utama. Jadi kalau ada flash yang kita gunakan sebagai background, maka flash itu fungsinya memberikan pencahayaan pada background, latar belakang objek utama. Kemudian ada tugas sebagai backlight, gitu ya. Backlight itu adalah cahaya flash yang
menembak ke objek utama tapi dari belakang, gitu ya. Menembak ke objek utama tapi dari belakang, kan gitu ya. Kemudian ada yang namanya highlight. Nah, itu cahaya flash yang menembak ke rambut objek. Nah, tapi dari belakang juga, biasanya posisinya di atas, gitu ya. Kemudian ada fill in, gitu ya. Jadi fill in atau fill light itu adalah cahaya pengisi. Nah, biasanya dari depan menembak langsung ke objek utama. Fill light. Kemudian ada pertanyaan key light. Key light itu apa sih? Jadi kalau bicara soal istilah, banyak sekali istilahnya ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Ada yang menyebut kalau key light itu adalah fill. Ada yang menyebut kalau key light itu adalah backlight. Ada yang menyebut main light. Main light itu sama halnya dengan fill gitu ya. Kalau bicara soal istilah-istilah, kita nggak perlu banget istilahnya. Yang penting ada tahu kalau tugasnya cahaya itu ada 3 sampai 4. Background, backlight, headlight, sama fill, mengisi ke objek atau main light istilahnya. Kita tidak perlu memperdebatkan masalah istilah, gitu ya. Nah, kalau foto heki, sekali lagi Anda bisa menggunakan payung. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai fill aja, gitu ya. Dan kalau softbox ini bisa Anda gunakan sebagai fill, bisa Anda gunakan sebagai backlight. Jadi fungsinya banyak kalau Anda punya softbox, gitu ya. Dalam teknik strobis ini apakah bisa dikolaborasikan dengan teknik-teknik lain atau jenis fotografi lain seperti street photography atau food photography? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi strobis itu tidak hanya untuk corporate, tapi bisa juga digunakan untuk kebutuhan food photography, advertising seperti itu ya. Portrait kan motret orang kan, seperti studio, fashion seperti itu. Katalog, masih bisa menggunakan teknik strobis. Jadi teknik strobis itu adalah salah satu rahasia menghasilkan foto yang bagus, gitu ya. Tapi dengan budget yang minim, gitu ya. Kalau banyak fotografer ternama itu lebih mengandalkan alat, gitu. Karena memang alat itu juga bisa menghasilkan foto yang bagus. Tapi kalau dengan menggunakan teknik strobis ya, bahkan alat yang murah sekalipun, kamera yang murah sekalipun, Anda bisa menghasilkan foto yang bagus dengan teknik strobis, gitu ya. Dan itu bisa diterapkan di berbagai bidang kebutuhan fotografi, gitu ya. Seperti baby fotografi, bisa menggunakan teknik strobis. Food fotografi, produk, still life, street saya masih agak bingung karena street itu kan motret di jalanan kayak gitu kan ya. Kalau jalanan itu kan lebih ke natural gitu kan, cahaya ambient aja udah cukup sih sebenarnya. Jadi kalau maksain ke ke strobis gitu ya, kan adegannya kurang natural malah. Itu sih. Tapi kalau mau diterapkan ke menggunakan teknik strobis untuk kebutuhan juga bisa sih sebenarnya. Itu aja sih. Apakah ada pesan atau saran untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis fotografi, misalnya seperti mencari klien atau cara memasarkan jasa-jasanya? Oke, baik, pertanyaan bagus. Bagaimana saran untuk orang yang mau terjun ke dunia fotografi, cara dapetin klien atau yang lainnya? Oke, itu akan sangat panjang sekali penjelasannya, tapi saya akan coba ringkas ya. Oke, pertama, kalau misal Anda ingin terjun ke dunia fotografi sebagai fotografer komersial, Anda harus mendeklarasikan diri Anda sebagai fotografer komersial. Jadi Anda harus deklarasikan diri. Jadi Anda harus informasikan ke teman, kerabat, ke sosial media. Mulai dari sekeliling kita. Mulai dari sekeliling Anda kalau Anda sebagai fotografer komersial. Iya, jadi orang paling mudah itu tahu, teman-teman Anda itu tahu kalau Anda itu sebagai fotografer. Ya. Dari situ Anda selanjutnya mulai susun. Jadi mulai susun galeri. Ya, jadi kita akan alhamdulillah kita hidup di zaman internet, sosial media gitu ya. Kalau zaman dulu ya fotografer itu kalau ingin menawarkan jasanya ya gitu kan, dia harus buka pameran dulu, nyewa gedung, nyewa galeri gitu ya. Kalau kita sekarang kan hanya cukup Instagram atau Facebook atau sosial media yang lain atau website, kita cukup buat seperti itu, bikin akun, kita bikin uploadan karya-karya kita. Jadi Anda harus selain mendeklarasikan, Anda harus buat galerinya dulu nih. Karya-karya itu harus mulai dibikin. Jadi bikin akun Instagram, katakanlah
foto-moto gitu ya, atau mungkin yang lain gitu ya, bikin dulu akunnya. Setelah itu Anda mulai isi karya-karya Anda gitu ya. Setelah Anda bikin akun untuk galeri, selanjutnya adalah perbanyak portfolio. Portfolio harus dibanyakin gitu ya, dan Anda harus mulai memspesialisasikan fotografer Anda itu ke arah mana gitu ya. Jadi dalam satu galeri tidak boleh bercampur. Jadi kalau semisal food photography gitu ya, ya udah dalam galeri itu jangan Anda tambahkan wedding gitu. Tidak boleh. Itu bisa orang itu bakal bingung. Nggak konsisten. Tidak konsisten, benar sekali. Orang itu malah lebih suka dilayani sama spesialis. Jadi Anda harus punya spesialis di sini. Meskipun masih awal-awal palu gada, nggak apa-apa. Palu gada tahu apa yang lo mau gua ada. Iya. Ya. Tapi nanti kedepannya Anda harus mulai ada spesialisasinya, gitu ya. Jadi Anda harus jalan kemana. Nah, akan lebih baik kalau Anda mulai membuat brand, gitu, dan mulai ditentukan brand awareness Anda itu kemana arahnya, fotografinya ke arah mana, katakanlah ke wedding gitu ya. Jadi nanti postingan di portfolio ini ya tentang wedding aja gitu ya. Tidak, Anda tampilkan yang bagus tuh di portfolio Anda itu, wedding fotografi gitu ya. Nah, sekarang gimana cara dapetin portfolio? Jadi kan harus cari klien dulu. Iya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang masih memulai grafik dalam berbisnis itu pasti gini dulu. Turun dulu. Jadi pasti gini dulu. Setelah itu baru naik, gitu ya. Turun dulu, baru naik. Nah, sekarang proses Anda itu adalah proses menurun dulu. Nah, untuk dapetin karya fotografi portfolio, Anda harus mencari klien. Terus gimana cara dapetin klien kalau kita belum portfolio? Ada portfolio, akhirnya kan muter lagi kan, di keran setan gitu ya. Saya nggak bisa dapetin klien karena saya nggak ada portfolio kayak gitu ya. Terus gimana cara dapetin portfolio gitu kan ya. Nah, sekarang ada tipsnya, berikan gratis. Nah, seperti ya, berikan gratis. Nah, saya yakin Anda pasti punya teman atau saudara atau kerabat yang ada di handphone Anda kontaknya. Anda bisa hubungi satu persatu kayak gitu ya. Kalau misal ada teman yang mungkin mau nikah kayak gitu ya, coba kontak terus tawari pre-wedding gratis. Orang kalau ditawari gratis pasti mau, nggak ada yang nolak kayak gitu ya. Apalagi kalau hasilnya fotonya bagus kayak gitu ya. Dan dari situ nanti dari portfolio udah dapet gitu ya, dapetin juga testimoninya kayak gitu ya. Saya dilayani ini, hasil fotonya keren, kayak gitu ya. Udah dapet portfolio, dapet testimoni kayak gitu ya. Nah, sekarang nanti akan ada pertanyaan, terus gimana Mas kalau semisal dari orang yang saya layani gratis itu terus cerita ke teman-teman yang lain kalau saya dilayani gratis atau yang lain-lainnya seperti itu ya. Nah, yang Anda hanya perlu memberikan informasi saja ke orang yang Anda layani sebagai gratis, yang Anda layani gratis itu kalau semisal ada teman yang mungkin ada kebutuhan foto, ya diarahkan langsung ke saya saja kayak gitu ya. Terus atau Anda bisa berikan informasi tambahan kayak itu. Katakanlah ada klien yang akan Anda berikan gratis, Anda saya layani dengan layanan 5 juta kayak gitu ya. Sehingga nanti kalau misal ada teman yang nanya, bilang aja dilayani seharga 5 juta rupiah kayak gitu. Itu bisa seperti itu kayak gitu ya. Itu hanya untuk mencegah efek samping ke depannya kalau kita terlalu sering memberikan gratis. Tapi di sini Anda juga harus memikirkan bagaimana memberikan gratisan yang tepat kayak gitu ya. Ada salah satu tips kalau Anda ingin memberikan gratis ya, kalau misal Anda ingin terjun ke wedding, coba Anda dekati salon-salon kayak gitu ya. Nah, itu biasanya banyak kliennya itu ya. Anda tawari, Pak, saya butuh portfolio, nanti saya foto gratis gimana? Kayak gitu. Nanti karyanya saya berikan ke sampean kayak gitu. Saya berikan ke Anda hasil karyanya nanti. Untuk bahan portfolio Anda juga. Saya dapat portfolio, Anda juga dapat portfolio kayak gitu ya. Itu bisa nanti sehingga Anda punya hubungan baik nanti dengan salon-salon. Karena salon-salon itu banyak klien-kliennya. Dan rata-rata kebutuhan orang ke salon itu tuh apa? Untuk nikah kayak gitu ya. Kalau untuk nikah biasanya butuh foto nggak? Butuh. Kayak gitu ya. Nah, itu bisa salah satu tips juga ya. Jadi kalau Anda ingin terjun ke wedding, itu salah satu tipsnya. Oke. Pertama apa tadi? Deklarasikan diri, kemudian bikin galeri, bikin portfolio, tawarkan gratis gitu ya. Yang terakhir adalah menyusun price list. Jadi
dalam menyusun proses itu ada banyak caranya gitu ya. Jadi kalau misal Anda masih, ini saya hanya jelaskan 1 sampai 2 tips aja ya. Jadi kalau misal Anda masih awal kayak gitu ya, ada banyak cara. Yang pertama adalah dengan teknik mata-mata. Mau tidak mau ya, teknik mata-mata itu ya Anda mungkin kalau wedding ya, Anda pergi ke expo wedding kayak gitu ya, kan biasanya ada fotografer yang menawarkan layanan foto ya, Anda cari tahu berapa harganya pasaran fotografi kalau wedding itu seperti apa gitu ya. Terus Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda, terus Anda buat harga baru dengan tidak terlalu miring dan tidak terlalu mahal supaya tidak membunuh harga pasar ya gitu ya. Jadi itu teknik pertama. Jadi dengan amati dan tiru, kemudian modifikasi ATM lah seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah paid by result. Paid by result adalah dibayar sesuai dengan hasil kayak gitu ya. Jadi Anda bisa melayani dulu kayak gitu ya. Saya layani dulu, nanti untuk harganya silakan Anda menentukan layanan saya itu pantasnya dihargai berapa kayak gitu ya. Anda terapkan dulu di 5 klien. Oh, di sini dikasih harga katakanlah 1 juta kayak itu, di sini dikasih 2 juta, di sini dikasih 1 juta. Setelah itu Anda cari jalan tengahnya kayak gitu ya. Oh, kayaknya sih saya wajar dihargai 1,5 juta untuk layanan ini. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada 1-2 patah kata untuk teman-teman yang ingin terjun dalam dunia fotografi? Baik, untuk teman-teman yang ingin terjun ke fotografi komersial, saya perlu menyampaikan bahwa fotografi itu adalah bahasa universal kayak gitu ya, bahasa universal. Jadi semua orang itu tahu tentang foto, semua orang juga ada kebutuhan dengan foto kayak gitu ya. Saya selalu mendapatkan nasihat dari rekan saya bahwa jadilah orang yang bermanfaat gitu ya. Jadi Anda yang ingin terjun ke bidang fotografi, jangan selalu memikirkan profit, keuntungan atau uang kayak gitu ya. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk teman Anda atau orang-orang di sekitar Anda kayak gitu ya. Jadi kalau misal di sekitar Anda ada kebutuhan fotografi, coba dibantu dulu kayak gitu ya. Miliki pola pikir give to take to give more gitu ya. Anda berbagi supaya nanti Anda akan mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, sehingga Anda bisa berbagi lagi kayak gitu ya. Sering kali saya mendapatkan banyak orderan dengan saya bersedekah atau memberikan ilmu gratis ke teman saya atau foto gratis ke kerabat saya. Jadi Anda selalu berbuat baik dan bersedekah, dan kalau misal ada kerabat atau teman yang membutuhkan bantuan, dibantu. Dari situ Anda akan mendapatkan balasan yang lebih baik, balasan yang bahkan lebih besar dan setimpal sekali. Seperti itu. Itu saran dari saya. Jadi terus asah kemampuan fotografi Anda, karena itu sangat penting untuk menunjang karir Anda sebagai fotografer, dan teruslah bersedekah dan memberikan manfaat ke teman-teman Anda, ke kerabat Anda. Terima kasih Pak Anwar atas waktunya dan kesempatannya kali ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk KKN Cafe yang memperbolehkan kami melakukan podcast di sini. Sampai jumpa.